Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra sebagai moderator dan teman saya Yuni Repitasari sebagai pemateri 1, 2 Sapawiyan Nasution sebagai pemateri 2, 3 Sri Wahyuni sebagai pemateri 3, 4 Duyan Utami sebagai pemateri 4. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan tunggal dan juga percabangan majemuk. Yang pertama yaitu percabangan tunggal, di mana percabangan tunggal ini adalah operator percabangan yang digunakan untuk menentukan pilihan dengan kondisi tunggal. Percabangan jenis ini hanya ada satu kondisi yang sebagai syarat untuk melakukan satu buah atau satu blok instruksi. Adapun bentuk sintaks dari algoritma percabangan menggunakan satu kondisi atau tunggal, yaitu if lebih kecil kondisi, lebih besar dan, lebih kecil pernyataan, lebih besar digit, atau atau buka kurung aksi min 1 tutup kurung dan juga n. 3. Contoh program percabangan tunggal dan majemuk dalam menentukan nilai. Langkah-langkah membuat program pada Delphi. 1. Buka program berlat Delphi yang terdapat pada komputer dengan cara klik 2 kali pada ikon secret Delphi 7 atau klik start, lalu klik program, kemudian pilih aplikasi Delphi 7, lalu klik run program. 2. Selanjutnya membuat desain properties dari objek komponen plat yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi yang dapat dilihat pada. 3. Kemudian akan muncul tampilan aplikasi Delphi 7 yang sudah ada objek komponen plat yang dimasukkan ke dalam from. 4. Selanjutnya memasukkan kode perintah dengan cara klik 2 kali atau double klik pada objek komponen plat yang terkait. 5. Kemudian untuk mengakhiri program aplikasi, isikan kode editor N pada akhir penulisan. Kode perintah aplikasi sudah ada secara otomatis pada aplikasi, maka kode editor N tidak boleh dihapus agar program aplikasi bisa dijalankan. Jika kode editor N dihapus, maka program aplikasi akan mengalami error. 6. Selanjutnya menjalankan aplikasi yang dibuat dengan cara klik running atau simbol play warna hijau atau scan tombol F4 pada keyboard. Jika aplikasi mengalami error dengan melihat shading berwarna merah, maka disarankan untuk memeriksa kembali kode editor yang dimasukkan pada komponen plat tersebut. 7. Kemudian untuk menyimpan file dapat dilakukan dengan cara klik file dan pilih save all agar semua data dari aplikasi tersebut tersimpan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu ada yang kelima. Kemudian untuk mengakhiri program aplikasi, isikan kode editor N pada akhir penulisan kode perintah. Apabila sudah ada secara otomatis pada aplikasi, maka kode editor N tidak boleh dihapus agar program aplikasi bisa dijalankan. Jika kode editor N dihapus, maka program aplikasi akan mengalami error. Yang keenam, menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan cara klik running atau simbol play warna hijau atau tekan tombol F9 pada keyboard. Jika aplikasi mengalami error dengan melihat shading berwarna merah, maka disarankan untuk memeriksa kembali kode editor yang dimasukkan pada komponen file tersebut. Yang terakhir ada cara menyimpan file. Untuk menyimpan file dapat dilakukan dengan cara klik file dan pilih save all agar semua data dari aplikasi tersebut tersimpan. Baik, terima kasih. Saya alihkan kepada moderator. Ini adalah objek yang digunakan pada saat membuat praktikum logika. Kemudian, perintah yang digunakan pada tombol hitung. Dan juga ini adalah perintah yang digunakan pada tombol if then. Selanjutnya, ini rumus atau perintah yang digunakan pada tombol if then else. Yang di bawahnya perintah yang digunakan pada tombol tutup, bisa kita lihat pada layar, dan seterusnya seperti perintah yang digunakan untuk tombol bersihkan. Ini adalah contoh tampilan yang akan digunakan pada praktikum logika kondisi. Dan ini tampilan hasil if then.
di mana nilai tugas ada 80, nilai pretest ada 85, kemudian nilai post-testnya ada 85. Nilai akhirnya berarti 85,5. Jika diketik if then-nya, maka nilai Anda adalah 85,5. Dan kemudian ini adalah tampilan hasil if dan else yang sama. Kemudian kita ketikkan if dan else, maka nilai Anda adalah 8,5 dan Anda mendapatkan nilai A. Algoritma deskriptif. Yang pertama ada nilai pretest, nilai tugas, nilai post-test, ada nilai pretest, ada nilai tugas, nilai post-test, nilai akhir. Masukkan nilai tugas, masukkan nilai pretest, masukkan nilai post-test. Nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 0,2 ditambah nilai pretest dikali 0,3 ditambah nilai post-test dikali 0,4 ditambah 10. Nilai akhir. Bila nilai akhir lebih kecil 101, maka menampilkan pesan dengan nilai Anda adalah N. Bila nilai akhir lebih besar dari sama dengan 70 dan lebih kecil sama dengan 100, maka menampilkan pesan dengan nilai Anda adalah N dan mendapatkan nilai C. Dan seterusnya, bila nilai akhir lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil dari sama dengan 60, maka menampilkan pesan dengan nilai Anda adalah N dan mendapatkan nilai D. Bila nilai akhir lebih kecil sama dengan 40, maka menampilkan pesan dengan nilai Anda adalah N dan mendapatkan nilai E. Isi kodenya. Yang pertama ada input nilai tugas, yang kedua input nilai pretest, ketiga input nilai post-test, yang keempat nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 0,2 ditambah nilai pretest dikali 0,3 ditambah nilai post-test dikali 0,4 ditambah 10. Yang kelima ada if nilai akhir lebih kecil dari 101 dan tanda kutip nilai Anda adalah N. Yang keenam, if nilai akhir lebih besar sama dengan 80 and nilai akhir lebih kecil sama dengan 100 dan nilai Anda adalah nilai akhir dan nilai mendapatkan A. Yang ketujuh, else if atau nilai akhir lebih besar sama dengan 70 and nilai akhir lebih kecil sama dengan 80 dan nilai Anda adalah nilai akhir dan mendapatkan nilai B. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 60 and nilai akhir lebih kecil sama dengan 70 dan nilai Anda adalah nilai akhir dan mendapatkan nilai C. Yang kesembilan, else if nilai akhir lebih besar sama dengan 40 and nilai akhir lebih kecil sama dengan 60 dan nilai Anda adalah nilai akhir dan mendapatkan nilai D. Yang ke-10 ada else, nilai Anda adalah nilai akhir dan mendapatkan nilai E. Ini adalah gambar flowchart untuk tombol hitung. Kemudian ini flowchart tombol if dan seterusnya ini adalah flowchart tombol if dan else. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.